Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memberi penjelasan mengenai analisis proses dan hasil docking metabolisme biomolekul pada Oryza sativa atau padi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum metabolisme biomolekul. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tanto Budi Susilo, SSI MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosyana Jelafilia Putri dengan NIM 22110122200014 dari kelompok 10 Praktikum Metabolisme Biomolekul. Program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya memasuki pendahuluan. Docking adalah metode komputasi yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu molekul memiliki aktivitas biologis sebelum diuji di laboratorium. Teknik ini melibatkan simulasi komputer di mana atom dan molekul berinteraksi dalam rentang waktu tertentu melalui pendekatan fisika, memberikan gambaran mengenai pergerakan dan interaksi partikel. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi metabolit dalam pengembangan tanaman. Selanjutnya memasuki latar belakang. Tanaman padi atau Oryza sativa adalah tanaman semusim dari famili Poaceae yang menjadi sumber utama pangan bagi sekitar 40% populasi dunia. Padi dapat tumbuh hingga 1-2 meter dengan batang bulat dan berongga, serta daun memanjang. Ada 2 jenis padi, yaitu yang pertama padi sawah yang memerlukan genangan air, yang kedua padi gogo yang ditanam di lahan kering. Padi berperan penting dalam ekonomi, terutama di Asia Tenggara, dan proses budidayanya meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengikatan enzim substrat dalam siklus Calvin pada tanaman padi atau Oryza sativa dengan fokus pada interaksi yang berkontribusi dalam proses reduksi. Dengan memanfaatkan simulasi molekular docking, penelitian ini mengevaluasi enzim kunci GAPDH untuk menentukan afinitas pengikatan substrat bifosfogliserat. Penelitian ini memberikan manfaat yang lebih mendalam mengenai interaksi enzim substrat dalam siklus Calvin pada tanaman padi, yang memiliki peranan penting dalam fiksasi karbon dan proses fotosintesis. Diharapkan, temuan ini dapat berkontribusi pada optimalisasi pertumbuhan dan ketahanan tanaman padi, serta berpotensi digunakan untuk mengembangkan varietas padi yang lebih produktif dan efisien, mendukung inovasi dalam bidang pertanian dan bioteknologi. Adapun langkah kerja yang harus kita lakukan, yang pertama menentukan sequence di web NCBI, kemudian melakukan pemodelan enzim di web Swiss Model, kemudian mendownload substrat di web PubChem, kemudian melakukan preparasi enzim di aplikasi BioVia, kemudian melakukan docking antara enzim dan substrat pada aplikasi Pirex. Pada penelitian ini, enzim yang saya gunakan adalah GAPDH, yaitu glyceraldehyde 3-fosfat dehidrogenase, dan substratnya adalah bifosfogliserat. Langkah pertama adalah menggunakan web NCBI dengan memasukkan enzim serta nama latin dari tanaman kita, yaitu Oryza sativa, pada kolom search. Kemudian pilih nomor 1, lalu klik FASTA. Selanjutnya, salin atau copy sequence-nya. Selanjutnya, menggunakan web Swiss Model dengan cara menekan tulisan Start Modeling, lalu mempaste sequence yang sudah kita copy sebelumnya. Setelah itu, kita klik Build Model dan tunggu proses pemodelan selesai. Di sini, saya mendapatkan 2 model yang dimana di antara 2 model tersebut, saya memilih model 2. Karena model 2 memiliki nilai Q-min disko global lebih tinggi dibandingkan model 1, yaitu sebesar 0.81. Nilai ini menunjukkan bahwa permodelan yang didapatkan sangat baik. Nilai Q-min
adalah rata-rata kuadrat jarak antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Nilai Q-min yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model dapat memprediksi nilai aktual dengan sangat baik. Didapatkan juga nilai sequence identity-nya sebesar 49.58%. Hal ini berarti sebagian besar komponen dalam urutan tersebut serupa atau identik, sementara beberapa persen sisanya berbeda. Di sini juga didapat nilai Q-min Z-score-nya sebesar min 1.60, yang mana artinya apabila nilai mendekati 0 berarti menunjukkan kualitas yang baik. Skor Q-min aslinya berada dalam kisaran 0-1, di mana nilai 1 berarti baik. Gambar posisi model yaitu tanda bintang merah. Pada sebaran nilai Z, tanda bintang merah masih berada pada daerah Z-score kurang dari 1, yang artinya model masih cukup baik. Selanjutnya, klik struktur assessment. Di sini kita dapat melihat plot Ramachandran, yaitu indikator untuk mengetahui kualitas intrinsik dari struktur 3D. Kualitas struktur protein dikatakan baik jika pada daerah outlier-nya lebih kecil dari 15%, dan semakin kecil akan semakin baik kualitas struktur. Di sini didapat nilai Ramachandran-Favorite-nya sebesar 93,69%, dan nilai Ramachandran outliers-nya sebesar 1,24%, yang menandakan model tersebut sangat baik. Dapat dilihat juga skor mole probability-nya sebesar 1,50, artinya model tersebut cukup baik. Skor mole probability adalah kombinasi log-weighted dari kelas skor, presentasi Ramachandran yang tidak disukai, dan presentasi rotamer rantai samping yang buruk. Skor ini menunjukkan satu nilai yang diharapkan untuk menggambarkan resolusi kristalografi. Jika struktur model mempunyai skor mole probability lebih rendah dibanding resolusi kristalografi sebenarnya, maka secara kualitas model tersebut dikatakan lebih baik daripada struktur rata-rata pada resolusi itu. Kemudian kembali ke halaman sebelumnya dan download file dalam bentuk PDB format. Langkah selanjutnya menggunakan web PubChem dengan cara memasukkan nama substrat ke dalam kolom search, kemudian klik yang paling atas, lalu download dalam format SDF pada 3D Conformer. Langkah selanjutnya adalah menggunakan aplikasi BioVia Discovery Studio 2024. Pertama, open model struktur, kemudian klik chemistry, kemudian klik hydrogens, lalu klik add, dan kemudian kita save as dalam format protein data bank file. Langkah terakhir adalah melakukan docking dengan aplikasi Pirex. Pertama, klik file, lalu load molekul, lalu masukkan file yang telah dipreparasi dengan aplikasi BioVia tadi, kemudian klik kanan nama file yang ada di layar putih, klik autodock, klik make macromolekul. Lalu klik open bubble, lalu pilih item substrat yang sebelumnya telah di-download di web PubChem. Selanjutnya klik kanan substrat pada bagian bawah formula, lalu klik minimize all. Didapat nilai energinya sekitar 722,82. Kemudian klik kanan substrat pada bagian bawah formula, klik convert all to autodock ligand. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik Vina Wizard, klik select molekul, dan klik maximize. Ini tampilan setelah di-maximize, klik forward dan tunggu sampai proses selesai. Inilah tampilan akhir yang menunjukkan bahwa proses docking telah selesai dan didapat nilai binding affinity-nya sebesar min 6,6. Kemudian, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nilai binding affinity sebesar minus 6,6 kilokalori per mol yang menandakan adanya interaksi kuat antara ligan dengan protein. Semakin negatif nilai afinitas ikatan, maka semakin kuat interaksi antara ligan dengan protein. Kesimpulannya, analisis proses docking metabolisme biomolekul Oryza sativa menunjukkan enzim GAPDH, yaitu glyceraldehyde 3-fosfat dehidrogenase, memiliki potensi berikatan dengan substratnya yaitu bifosfoglycerat secara kuat dapat diketahui dari binding affinity yang didapat, yaitu minus 6,6 kilokalori per mol. Berikut saya tampilkan daftar pustaka dari referensi-referensi yang telah saya gunakan.
Demikianlah video dari saya mengenai proses docking metabolisme biomolekul pada Oryza sativa menggunakan aplikasi Biovia dan Pirex. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.